Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Indah Ramadhani Anwar, dengan NIM D1B119036 dari kelas Agroteknologi B. Adanya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Dimana kali ini kita akan membahas tentang teknologi yang diterapkan untuk menghadapi cekaman biotik pada lahan suboptimal. Langsung saja pada gambar A. Tipe lahan pada gambar A ini yaitu lahan gambut. Sumber cekaman biotik pada lahan yaitu gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang tidak diharapkan karena dapat mempengaruhi pertumbuhan kualitas produksi tanaman budidaya. Berdasarkan literatur yang ada, untuk menghadapi cekaman biotik pada lahan tersebut yaitu menggunakan daun Chromolaena odorata atau komba-komba yang dapat disebut komba-komba. Gulma komba-komba mengandung senyawa kimia yang bersifat toksik seperti senyawa flavonoid kadar leukimia yang tinggi. Selanjutnya yaitu pada gambar B. Sumber cekaman yang dihadapi pada lahan ini yaitu ulat gerayak. Ulat gerayak sangat merugikan bagi para petani. Ulat gerayak memakan daun dan hanya tersisa tulang daunnya saja, dan lebih parahnya dapat menurunkan produktivitas tanaman budidaya dan juga menggagalkan panen. Berdasarkan literatur yang ada bahwa cekaman yang dialami lahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan insektisida nabati dari tumbuhan tanaman serikaya. Tanaman serikaya atau Anonas squamasoel yang bagian tanamannya dapat menjadi obat-obatan dan memiliki sifat membunuh serangga. Serikaya mengandung senyawa bioaktif yang bekerja sebagai insektisida. Senyawa anonain yang terkandung dalam serikaya dapat berperan sebagai insektisida, larvasida, repelen, dan antividan dengan cara kerja racun sebagai kontak dan racun perut. Selanjutnya pada gambar C yaitu sumber cekaman tipe lahannya yaitu lahan kering. Sumber cekaman biotik pada lahan yaitu layu fusarium. Penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum merupakan salah satu patogen tular tanah yang dapat menyerang tanaman hortikultura sehingga dapat mempengaruhi penurunan produktivitas tanaman. Gejala penyakit ini adalah tanaman yang akan terlihat segar pada saat pagi hari dan menjadi layu di siang hari, lalu segar kembali pada sore hari. Berdasarkan literatur yang ada bahwa untuk mencegah sumber cekaman biotik pada lahan tersebut itu dapat digunakan dengan daun gamal. Salah satu bahan daun gamal adalah mengandung tanin, sedangkan ekstrak pestisida alami daun gamal berdasarkan hasil uji coba Vioxx mengandung steroid, tanin, dan saponin efektif yang dapat menjadi teknologi yang dapat digunakan untuk mencegah layu fusarium. Selanjutnya yaitu gambar D. Tipe lahan yaitu lahan gambut. Sumber cekaman biotik pada lahan yaitu gulma, sama pada gambar A. Gulma ialah tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh manusia. Keberadaan gulma menyebabkan terjadinya persaingan antara tanaman utama dengan gulma. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan adalah tanaman aksasia. Zat aleokimia yang berasal dari ekstrak Imperata cylindrica dan amangium atau tanaman aksasia ini dapat bekerja mengganggu proses fotosintesis atau proses pembelahan sel tumbuhan gulma. Penekanan pertumbuhan dan perkembangan karena ekstrak alakalang dan aksasia ditandai dengan penurunan tinggi tanaman, penurunan panjang akar, perubahan warna daun, serta bengkaknya akar. Gambar selanjutnya yaitu E. Tipe lahan yaitu lahan sawah, yang dimana tanaman yang ditanam itu padi. Sumber cekaman biotik pada lahan yaitu hama penggulung daun padi. Hama penggulung daun padi ini sangat melipat daun padi di sekitar jarinya dan merekatkan sekitaran daun menggunakan benang sultra, kemudian memakan daun yang terlipat sehingga membentuk tabung hingga memunculkan garis warna putih transparan pada helai daun. Salah satu bahan alami yang digunakan ekstrak yaitu ekstrak daun sereh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri serai wangi mampu menghambat perkembangan bahkan membunuh OPT target. Minyak atsiri mempunyai efek iritasi. Efek ini menyebabkan kerusakan pada integumen hama sehingga terjadi proses transpirasi tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kematian pada hama tersebut. Yang selanjutnya yaitu pada gambar F, yang dimana sumber cekaman biotik pada lahan yaitu nematoda akar. Penyakit nematoda akar ini menyerang akar tanaman dan dapat menurunkan hasil produksi tanaman budidaya. Berdasarkan literatur yang ada, penyakit nematoda akar ini dapat dikendalikan menggunakan daun patiwala atau Lanthanachamara Linn yang mengandung sejumlah senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai bionematisida yang dapat mencegah nematoda akar ini. Itulah tadi hasil dari tugas saya. Jika terdapat kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.